Assalamualaikum. China in Asia, kuasai Asia untuk kuasai dunia. The Belt of Road Initiative setelah 8 tahun diumumkan. Strategi The Belt and Road Initiative atau disingkat dengan BRI untuk pertama kalinya diumumkan oleh Presiden Xi Jinping dalam kunjungan resminya ke Indonesia dan Kazakhstan pada tahun 2013. Ketika di Kazakhstan, ia menguraikan visinya untuk memulihkan rute perdagangan darat dari China ke Asia Tengah dan Eropa, yang memang dikenal sebagai Jalan Sutra kuno via daratan. Sedangkan di Indonesia, Presiden Xi Jinping menostalgiakan kembali rute Jalan Sutra Maritim, yaitu sebuah koridor laut di selatan Cina yang menghubungkan pelayaran dari Asia Timur ke Timur Tengah dan Eropa. Menurut World History, kedua rute tersebut memang sudah dikenal sebagai jalur penghubung antara peradaban timur dan barat sejak 150 tahun sebelum Masehi hingga tahun 1453 Masehi. Dalam 7 tahun pelaksanaannya, The Belt and Road Initiative tersebut menjadi cukup kontroversial, terutama di barat. Kontroversi ini dipicu oleh kurangnya transparansi yang memang menjadi ciri khas China dalam mengelola informasi dalam negeri mereka. Otoritas China kerap kali mempersulit para pihak dalam memperoleh informasi yang valid tentang berapa banyak sudah pembiayaan yang diberikan dalam program tersebut, serta apa saja jenis proyek-proyek yang dibiayai serta apa saja yang menjadi persyaratannya. Syukurnya, temuan para akademisi yang penasaran dengan BRI ternyata konsisten pada setiap segmentasinya. Program The Belt and Road Initiative sejatinya bukanlah program yang terikat dengan penamaannya karena sifatnya global, tidak dibatasi pada koridor tertentu. Fokus utama dari program jalur sutra modernnya China adalah untuk mendanai infrastruktur. Total pendanaan yang telah dikucurkan rata-rata berkisar antara 50 hingga 100 miliar US dollar per tahun, di mana 2/3-nya digunakan untuk infrastruktur, kelistrikan, dan transportasi. Sebagian besar pinjaman diberikan dalam dolar dengan persyaratan yang lebih murah hati ketimbang yang bisa diberikan oleh investor swasta kepada negara berkembang. Namun, jika dibandingkan dengan pendanaan melalui skema negara barat, ternyata skema yang ditawarkan China jadi lebih mahal. Sejumlah klien utama China adalah negara terisolir dari pergaulan internasional seperti Iran dan Venezuela, di samping negara-negara demokrasi seperti Afrika Selatan, Kenya, Tanzania, Indonesia, dan Brazil. Jika saja biaya transportasi dari China ke Eropa dapat benar-benar dikurangi melalui peningkatan infrastruktur, maka benefit dari program BRI ini bukan hanya akan dinikmati oleh China semata, akan tetapi juga dapat dinikmati oleh negara-negara yang diutangi, serta negara-negara Eropa tak terkecuali. Akan tetapi, studi Bank Dunia pada tahun 2019 menemukan bahwa dalam banyak kasus, hambatan kebijakan lebih besar dampaknya pada perdagangan daripada hambatan infrastruktur. Hambatan kebijakan itu bisa terjadi pada tarif impor, pembatasan investasi, keterlambatan proses bea cukai, birokrasi, dan korupsi tentu saja yang tidak suka memaksa eksportir mengeluarkan biaya berlebih secara dramatis. Poin yang jelas dari studi Bank Dunia tersebut adalah bahwa peningkatan iklim investasi merupakan pelengkap atau suplemen khusus yang diperlukan untuk memastikan outcome dari investasi di bidang infrastruktur. Salah satu cara praktis untuk melakukannya adalah melalui perjanjian perdagangan seperti kemitraan Trans-Pasifik yang melibatkan beberapa negara berkembang penting seperti Kolombia, Malaysia, Peru, dan Vietnam. Amerika Serikat sebenarnya bisa saja merangkul kelompok ekonomi Asia Pasifik ini terlebih dahulu
tapi tidak melakukannya. Sementara China dengan kesungguhannya telah mencapai kesepakatan liberalisasi perdagangan dengan ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Dengan kata lain, China sudah meletakkan pijakan kakinya pada tempat yang kuat sebagai langkah awalnya untuk memenangkan pengaruh agreed power dalam perang pengaruh di era modern. Wajarlah jika kemudian pejabat-pejabat Amerika Serikat mengkritik program BRI ini dengan narasi menakut-nakuti, yaitu disebut-sebut sebagai diplomasi jebakan utang. Narasi yang berlebihan tentunya karena sebagian besar negara yang meminjam dari China juga meminjam dari donatur negara-negara barat, juga bank multilateral, dan pemegang obligasi swasta. Yang jelas, China memulainya dari Indonesia dan Kazakhstan untuk menguasai Asia, karena penguasa Asia akan menguasai dunia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.